Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang masih di subbab 4, yang subbab bagian A tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Nah, yang kita bahas adalah tentang potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia, di mana pada prinsipnya kearifan lokal itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban suatu masyarakat. Nah, nilai-nilai dalam kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat itu akan menjadi identitas si masyarakat sebagai komunitas masyarakat yang bermartabat. Nah, ada beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Nah, ini misalnya pada seni tekstil yang ada di Indonesia. Misalnya gitu ya, pada masyarakat Jawa itu memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Nah, tidak hanya motifnya yang indah, tapi di balik motif batik itu menyimpan makna yang mendalam. Seperti itu. Itu adalah kearifan lokal dalam karya masyarakat. Yang kedua adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini kearifan lokal ini mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah, tentunya hal ini bukan tanpa maksud melainkan agar berkelanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Nah, misalnya itu terjadi pada masyarakat Dayak, di mana mereka pada masyarakat Dayak ini dikenal dengan konsep konservasi dengan sebutan tanah ulen. Nah, pada masyarakat Dayak ini, tanah ulen itu penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Nah, yang ketiga adalah kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nah, Indonesia itu dianugerahi tanah yang sangat-sangat subur gitu ya, sehingga cocok untuk mengembangkan pertanian. Nah, misalnya saja yang terjadi dalam pengembangan sistem pertanian pada sistem pertanian nyabuk gunung di Jawa Tengah. Nah, sistem pertanian pada Jawa Tengah ini dilakukan di daratan tinggi tanpa mengubah kontur tanah. Jadi ketika lahan itu diubah menjadi areal pertanian, kontur tanah tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya. Nah, yang keempat adalah kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Nah, contohnya itu mitos yang mengatakan pohon-pohon keramat itu misalnya pada penduduk Jawa dan Bali, yang dimana mereka menganggap bahwa pohon besar itu memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Nah, biasanya juga selain mitos pohon-pohon keramat, biasanya juga ada mitos-mitos terhadap hewan-hewan yang dianggap keramat gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kearifan lokal dalam cerita, budaya, petua, dan sastra. Nah, ini contohnya pada suku Melayu dengan seni sastranya, di mana lewat seni sastra suku Melayu itu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi, seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan beberapa bentuk kearifan lokal di masyarakat di atas itu mengandung nilai-nilai yang patut kita teladani, seperti itu. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama, hakikat pemberdayaan komunitas. Nah, secara etimologi itu pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan.
Jadi bisa diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan atau kekuatan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Nah, salah satu contoh dari pemberdayaan komunitas itu biasanya misalnya memberikan pelatihan atau keterampilan, misalnya keterampilan membatik atau keterampilan menjahit dan lain-lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu tentang apa sih itu pemberdayaan, sekarang kita cari tahu apa sih itu komunitas. Komunitas itu adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak komunitas yang memiliki ciri unik yang memegang teguh kearifan lokal sebagai salah satu pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalnya, pada komunitas suku Baduy dan atau suku Kajang. Nah, pada masyarakat komunitas suku Baduy dan suku Kajang ini sama-sama memiliki ciri khas uniknya. Mereka menggunakan pakaian hitam dan mereka itu masih termasuk masyarakat yang di pedalaman seperti itu. Mereka ini termasuk masyarakat yang masih tradisional sekali. Itu masyarakat suku Baduy dan suku Kajang. Selanjutnya, apa sih itu pemberdayaan komunitas? Tadi kita sudah tahu apa itu pemberdayaan dan apa itu komunitas. Nah, pada hakikatnya menurut Wilkinson, pemberdayaan komunitas adalah sebuah upaya atau perubahan untuk maju yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, kemudian menyusun rencana serta menentukan arah perubahan itu yang diyakini sebagai perbaikan sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya pemberdayaan komunitas itu adalah memberikan keterampilan kepada orang-orang yang ingin diberdayakan. Nah, keterampilan seperti apa? Misalnya keterampilan mereka untuk menjahit atau membatik dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari pemberdayaan komunitas. Tujuan dari pemberdayaan komunitas itu adalah untuk membentuk individu dan masyarakat itu menjadi mandiri. Jadi masyarakatnya itu enggak malas-malesan seperti itu. Kalau misalnya mereka diberdayakan gitu kan, setidaknya mereka bisa melihat kemampuan dirinya itu di mana, seperti itu. Itu tujuan dari sebuah pemberdayaan komunitas. Nah, kemandirian ini itu bisa seperti kemandirian untuk bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, dan bagaimana dia mengendalikan apa yang mereka lakukan. Nah, sasarannya dari pemberdayaan komunitas itu, orientasinya itu menunjuk pada komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Nah, pemberdayaan itu ternyata juga bisa dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, tapi dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas itu sendiri. Seperti itu, Mas ya. Nah, ini adalah prinsip terakhir ya, pembahasan kita yang terakhir tentang prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Ternyata dia terpotong juga. Jadi poin ini tentang prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Nah, ketika suatu pemberdayaan komunitas itu dilaksanakan, masyarakat dapat mendapatkan keahlian dalam bidangnya. Nah, hal ini penting agar tercipta upaya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Nah, dalam pemberdayaan komunitas itu diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya. Nah, ada beberapa pedoman menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Rubin. Nah, sebenarnya ini ada 5 ya, cuman saya ambil satu-satu aja.
Menurutnya Rubin, salah satu prinsip pemberdayaan komunitas itu adalah pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Kemudian menurutnya Mardikanto, itu yang pertama adalah mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan itu harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah akibat. Artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi. Artinya bahwa setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, menurut Dharma dan Bhatnagar. Nah, menurutnya yang pertama adalah minat dan kebutuhan. Artinya bahwa pemberdayaan itu akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua adalah organisasi masyarakat bawah. Artinya bahwa pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan. Yang ketiga adalah keragaman budaya. Artinya bahwa pemberdayaan itu harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Nah, yang keempat tentang perubahan budaya. Bahwa setiap kegiatan pemberdayaan itu akan mengakibatkan yang namanya sebuah perubahan kebudayaan. Dan yang kelima adalah kerjasama dan partisipasi. Artinya bahwa pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi. Jika kalian ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Tapi jika tidak ingin bertanya, silahkan mencari referensi baik di buku, di Google, di YouTube, atau website-website lainnya. Oke, terima kasih atas waktu kalian. Semoga kalian selalu sehat, semangat terus untuk belajar. Karena masa depan yang cerah dan yang baik itu semua tergantung pada diri Anda, bukan pada orang lain. Semangat semuanya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.